Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini di hari ke-17 Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara sahur pengantar sahur Ramadan. Amin. Dan sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoi serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroh Yusuf MPD. Sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Amin. Baiklah, kita mulai saja dengan literasi yang sudah siap dengan bukunya. Ibu siapa nih volunteer yang sukarelawan? Perhatikan video ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warman Sanudin, saat ini sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Banyak pengalaman bersama Pak Ustadz Nakoi. Di antaranya tahun 2010-2011, waktu itu saya mempunyai anak SMP kelas 2 dan SD kelas 4. Pengalaman waktu mengikuti Ramadan Camp dengan Pak Ustadz Nakoi itu sangat bagus, sangat berharga. Dan sampai dengan saat ini anaknya alhamdulillah sudah berhasil. Yang pertama mengikuti kuliah di Telkom S1. Sebelum lulus sudah banyak yang mencari untuk bekerja. Dan akhirnya bekerja di Jakarta sebagai tim konsultan dan sekarang di salah satu perusahaan di Bandung. Bahkan sekarang mengikuti lagi kuliah S2 di Telkom Bandung. Dan yang kedua, anak yang kedua, sekarang juga sama di Telkom Bandung, udah semester akhir sedang membuatkan skripsi. Tapi dari pengalaman Ramadan Camp di Pak Ustadz Nakoi, itu sangat membekas. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, ikuti Ramadan Camp di Pak Ustadz Nakoi. Sangat bagus. Dan ilmunya tidak akan hilang, pribadinya sangat bagus, dan mengena kepada anak, contoh di kami ini, di saya ini. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian silahkan mengikuti Ramadan Camp ini bagi yang sekolah di SMP, yang di SD, untuk bersama-sama mengikuti ini. Dan mudah-mudahan tahun ini juga akan dilaksanakan oleh Pak Ustadz Nakoi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian itu testimoni dari wali santri ya, Ramadan Camp. Betapa pentingnya Ramadan Camp bagi putra-putri kita. Silakan daftarkan bagi putra-putri yang berusia SD maupun SMP. Alhamdulillah dari Rumah Kesadaran, takjilnya terus berjalan, kuliah sahur, dan kultum jelang buka puasa berjalan dengan lancar berkat dukungan dari rekan-rekan semua. Untuk sumbangan santunan kita akan segera laksanakan ya. Jadi bagi yang belum, segera ikut santunan yatim minimal 1 paket. Meningkat berikutnya adalah literasi. Silakan
sukarelawan untuk membacakan bukunya. Prabu Siti Dijaya ya, silakan. Ada di, ya kali ini adalah temanya jika pisau diasah oleh batu, bagaimana dengan manusia? Halaman 137. Ya, halaman 137 ya, silakan dibacakan. Atau Bu Koswati ya, silakan. Ada, Sudah saya bacakan kalau gitu, Pak. itu ada Bu Sudah Titi, ada ada ya? tuh. Ya, Sudah ada belum? Oh. Saya nih, silakan kan Bu. Ibu Titi. Ya, Bu Siti Bu Dijaya Koswati, ini monggo siapa aja udah nggak apa-apa. Udah Bapak monggo silakan. ya yang yang merespon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi mati lampu. Oleh mati lampu ya. Ya. Ya udah saya baca aja, Pak. Ya udah saya bacalah. Ada baca. Ya, silakan Bu Rina. Ya, Bu Rina. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika manusia diasah oleh batu, bagaimana dengan manusia? 17 di bulan Ramadan. Sesungguhnya kami, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. AQS AT berapa 9504. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ia adalah master prize. Manusia yang sadar adalah manusia menyadari siapa hakikat dirinya. Dalam Islam, manusia takwa adalah manusia yang menyadari betul bahwa menurut grand design Allah Subhanahu wa taala, manusia berada di puncak bagaimana terwujud ciptaan Allah, sedangkan ciptaan lainnya berada di bagian bawah. Dengan sendirinya, manusia mampu menyandang ciptaan lain sebagai hal yang nisbi, relatif dan rendah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang layak dan patut disembah. Itulah yang dimaksud pengertian tauhid yang membebaskan manusia dari belenggu dalam dirinya. Allah sangat murka kepada orang-orang yang merasa layak disembah, padahal sebenarnya dan kemuliaan semuanya hanya miliknya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, keperkasaan dan kemuliaan itu ibarat kainku, keagungan dan kebesaran itu ibarat selendangku. Bagaimana barang siapa berusaha menyamai aku sedikit pun, niscaya akan kusiksa. AQR Muslim dari Abu Said dan riwayat Sawwai. Bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita agar melepaskan belenggu-belenggu hati dan jiwa yang selama ini membuat kita menjadi manusia rendah. Tarik-tarikan nafsu yang kuat kepada materi dan kemilau dunia membuat kita memiliki kebutaan nurani. Puasa yang membuat nurani kita terobati. Pelan-pelan dari kebutaan menjadi cahaya yang terang. Perlulah sebuah proses usaha diri agar lebih tajam dan berkualitas. Seperti sebuah pepatah mengatakan, pisau diasah oleh batu. Bagaimana dengan manusia? Manusia perlu diasah agar dapat menjadi manusia di atas rata-rata. Menjadi makhluk mulia dan orang besar yang berguna untuk bangsa dan negara dan mungkin untuk agama. Ada satu aforisme yang menarik untuk tema awareness of Ramadan kali ini. Coba bayangkan, ketika pisau diasah oleh batu, seandainya pisau dapat bicara, mungkin pisau akan menangis, teriak, dan
mungkin marah ketika ia ditekan dan digosok-gosokkan di atas permukaan batu asah yang keras. Hal itu sangat menyakitkan. Anda tahu apa yang terjadi. Pisau yang sering diasah oleh batu, asahan dan digunakan untuk menjadi benda yang sangat tajam, serupa dengan pisau. Demikian juga dengan halnya manusia. Namun manusia bukan diasah oleh batu. Manusia diasah oleh manusia lainnya. Marilah kita renungkan, kita tafakuri berapa banyak orang yang mengecewakan kita, berapa banyak orang yang membuat kita sedih, berapa banyak orang yang membuat kita marah, berapa banyak orang yang membuat kita sakit hati, dan berapa banyak masalah yang datang justru dari bulan Ramadan ini. Apakah semua itu menjadikan kita tumpul atau bahkan menjadikan kita pribadi yang sangat tajam, sangat mapan, sangat mulia? Ternyata baik pujian atau cacian adalah sarana yang mengasah seorang menjadi manusia di atas rata-rata. Banyak orang berhasil melewati cacian, makian, dan hinaan, namun gagal karena pujian. Ada pula yang karena pujian menjadi semakin kuat. Namun ketika jatuh oleh cacian dan fitnaan, dia malah lebih menyerah. Jangan pernah menyerah kalau kesempatan di bulan Ramadan ini, karena orang yang menyerah dalam Al-Quran dikatakan, orang yang putus asa adalah orang yang kafir. Orang yang mengingkari, orang-orang yang mengkufuri, orang-orang tertutup oleh cahaya ilahi. Dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kalian terputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang kafir. Dalam bulan suci Ramadan ini, kita seharusnya justru bersemangat untuk menepis keputusasaan. Kita selayaknya semakin optimis meskipun banyak gesekan, hinaan, dan cacian. Kita justru hendaknya mengucapkan thanks good for everything. Karena saya percaya semakin Anda diasah oleh manusia, semakin Anda tajam secara emosional, spiritual, dan kualitas yang lain, sehingga Anda dapat menemukan kebahagiaan dan dalam kehidupan Anda. Ya, Pak. Sampun, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Rina Hongkong yang sebagai literasi pagi hari ini. Meninggal selanjutnya sambutan mewakili Rumah Kesadaran. Pak Selamat, bagaimana monitor? Oke, Assalamualaikum. Ya, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, bisa on cam atau Bu Yeni? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa quwwata illa billah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah biya. Yang terhormat Kosnake, Bunda Dewi Direktur Rumah Kesadaran, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang great, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho, rahmat, perlindungan, dan ampunan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tersurahkan kepada yang kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa pengikutnya dalam akhir Allahumma amin. Kita telah masuk pada hari yang ke-17 ya dari ibadah puasa kita, berarti sudah masuk fase yang kedua, tinggal sebentar lagi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hari yang ke-11 sampai dengan yang ke-20, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kegiatan di Rumah Kesadaran, alhamdulillah sangat banyak sekali, luar biasa di setiap harinya. Ramadan kita bagi-bagi takjil, yaitu di dekat NPC, kayak Point Center di Serpong, ya. Kepada teman-teman yang ada kelebihan rezeki,
mohon untuk dapat menyisihkannya dan memberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kemudian di setiap pagi kita kuliah sahur, ini luar biasa juga terus berlanjut. Di hari besok, hari Senin, malam Selasa itu kegiatan adalah preview untuk Seven Awareness, dan nanti akan dilaksanakan Seven Awareness setelah Lebaran. Pada hari Rabu, malam Kamis ada preview juga untuk 21 Days, dan di hari Kamisnya, ya Kamis siang, kalau tidak ada halangan, yaitu untuk 21 Days-nya dilaksanakan seperti itu. Kegiatan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya untuk bagaimana kita bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Di PKBM juga sudah ada, yaitu untuk menjadi wali asuh, orang tua asuh, yaitu dengan mewakafkan, mensedekahkan rezeki kita ada 500.000 per bulan ya bagi yang mampu. Jika tidak, itu nanti bisa digotong atau bersama-sama. Dipersilahkan seperti itu. Nah, di Ramadan ini insya Allah di tanggal 13 ya, 13, 15, 16 ada yang namanya Ramadan Camp, yaitu untuk menjadikan anak-anak kita usia SD, SMP, SMA itu nanti dilatih bagaimana dia menjadi pemuda-pemuda yang handal di masa yang akan datang. Tempatnya di hotel di Puncak dengan tiket yaitu 3 juta per anak. Jika 2 orang yang berangkat maka di diskon ya menjadi 5 juta seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan ini. Oleh karena itu kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang baik, para alumni, untuk bagaimana bisa mensukseskan kegiatannya secara bersama-sama. Kemudian di akhir Ramadan nanti ada kegiatan yaitu santunan anak yatim ya, dengan paketnya adalah 1 anak yatim itu Rp350.000. Mungkin itu Kang Fahrul dan sahabat-sahabat yang baik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Slamet yang pagi hari ini sebagai sambutannya. Ya, sebelum masuk ke Otsnakoy, apakah ada tambahan dari Bu Yeni atau Pak Hasan? Halo, Bu Yeni atau Mas Hasan? Ya, bila tidak ada, kita lanjut saja ke guru kita, Otsnakoy, pada Ustadz Nanang Kosid Yusuf. Dipersilahkan, Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wal bayyinatil huda wal furqan. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul karim. Yang saya doakan sahabat-sahabat yang insyaallah Allah jaga hatinya luar biasa dan semakin dekat dengan Allah dengan menunjukkan semakin baik dengan sesama manusia insyaallah. Orang yang insyaallah salatnya benar maka insyaallah juga ahli sedekah membangun kemanusiaannya insyaallah. Rasulullah bersabda bahwa as-salatun nur was-sadaqatun burhanun. Salat adalah cahaya dan sedekah adalah buktinya. Jadi insya Allah antara ketuhanan dan kemanusiaan selalu berjalan seimbang. Orang yang secara spiritual makin baik, maka kepada manusia juga semakin baik. Kemanusiaan dan ketuhanan selalu berjalan berirama ya. Orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, maka semakin sopan, semakin memuliakan sesama manusia. Insya Allah. Dan marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang hari ini kita masuki tadi Ramadan ke-17 ya Pak Slamet. Bulan yang terbaik, Ramadan, Nabi yang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita menjadi umat yang terbaik melalui latihan yang langsung Allah bimbing, Allah pimpin, Allah coaching selama bulan Ramadan. Kalau ibadah-ibadah lainnya langsung bisa diketahui oleh sesama manusia, termasuk sholat. Ya. Tapi kalau Ramadan atau puasa ini memang sangat spesial, sangat personal. Kita berbohong atau tidak, tentu saja hanya Allah dan kita yang tahu. Sahabat-sahabat yang baik. Di Ramadan ke-17 ini, sahabat-sahabat yang luar biasa, tadi ada kutipan yang juga dibacakan literasi oleh Bu Dina Hongkong, bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lainnya. Siapakah orang yang sangat dan sering diasah oleh manusia lainnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita bandingkan setiap persoalan yang kita hadapi dengan persoalan yang Rasulullah SAW miliki, tentu kita tidak ada bandingan sama sekali. Tekanan, tantangan dan ujian, terutama ketika berdakwah di jalur Allah, maka begitu besar sekali. Dan mukjizat bagi Rasulullah SAW bukan hanya dinikmati pada zamannya seperti Nabi Musa, tongkatnya pada waktu itu saja, Nabi Nuh pada waktu itu saja, tetapi mukjizat yang paling luar biasa adalah Al-Quran, yang kemudian menyatukan kita semua sebagai umat Islam dari ujung dunia sampai ujung dunia sebelah sana. Apapun bahasa dia, apapun warna kulit dia, apapun bentuk tubuh dia, kalau dia seorang Muslim, maka ketika membaca suratul Fatihah akan sama. Mau dia orang Rusia, orang Arab Saudi, orang Indonesia,
ketika membaca suratul Fatihah atau baca Al-Quran akan sama bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Serupa di sana juga sama. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk buat kita semua untuk kekuatan dan penyatuan. Tantangan dan persoalan buat seorang muslim, bagaimana kemudian bersama-sama dan sukses secara berjamiah. Jamaah mungkin kita sudah biasa atau bisa jamaah di masjid, tetapi jamiah bergotong royong, bergandengan, bersatu padu sebagai seorang muslim tidaklah semudah membalikkan tangan. Saya rasa karena Allah memudahkan kita semua, Allah sayang kepada kita semua. Hari ini walaupun beda profesi, beda latar belakang, beda pekerjaan, Allah satukan kita di komunitas Rumah Kesadaran dengan motivasi cinta dan juga keikhlasan. Seandainya motivasinya adalah materi atau uang, tentu kita nggak mungkin ada di sini. Nggak ada iming-iming atau juga hadiah-hadiah yang diberikan oleh Rumah Kesadaran buat siapapun yang bergabung di pengajian atau kajian sahur pada hari ini ya Pak Slamet. Tidak ada hadiah umroh, tidak ada hadiah Avanza atau mungkin bahkan handphone siapapun yang bergabung di kegiatan di Rumah Kesadaran. Itu menunjukkan bahwa yang dibangun adalah kesadaran hati dan jiwa seperti panduan kita, 7 awareness, 7 kesadaran hati dan jiwa menjadi manusia di atas rata-rata. Kesadaran adalah matahari yang menyatukan kita semua, sadar bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang terus diasah menuju yang terbaik dalam kehidupan kita, teman-teman hebat. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan dan kita sangat beruntung, bersyukur. Kemudian anak-anak kita termasuk kita semua juga tidak lepas dari Al-Quran dan terus berlatih dengan latihan yang sangat baik sekali. Di Islam misalnya, sejak kecil anak-anak kita sudah didekatkan dengan Al-Quran. Ada mungkin agama tertentu di mana kitab sucinya hanya level ulama atau level kiai, level tokoh agama yang boleh membacanya, dan masyarakatnya atau umatnya cukup dibacakan oleh perantara tersebut. Sehingga terjadi jarak yang sangat jauh antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Ada perantara, yaitu melalui seorang tokoh agama misalnya. Tapi di Islam sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan, dalam parenting misalnya, kita dimulai dari pranatal. Masih dalam kandungan pun kemudian sang ibu, sang mama atau emak atau umi sudah mendekatkan anaknya dengan Al-Quran, baik melalui bacaan yang dibacakan oleh dia atau melalui suara-suara yang diputar baik melalui YouTube atau kaset. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran yang kemudian tertanam dalam subconscious mind anak-anak kita, sehingga insya Allah menjadi petunjuk hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Ketika ada seorang teman memberitahu saya bahwa ada buku yang ditulis oleh Stephen Covey,
oleh Robin Sharma, oleh Zig Ziglar, oleh Anthony Robbins, oleh banyak tokoh-tokoh yang non-Muslim, dan dia mengatakan sebenarnya sumbernya adalah dari Al-Quran. Dari tentang manajemen, psikologi, kedokteran, filsafat, semua disiplin ilmu yang kemudian dikaji, mereka mengatakan sebagai ceritakan Muslim itu sebenarnya dari Al-Quran. Dan ungkapan sahabat saya ini bukanlah sesuatu yang salah ya teman-teman Android, bahkan juga ya menjadi sebuah keyakinan kita teman-teman Android bahwa memang Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk untuk manusia. Hudan linnas ya teman-teman Android. Yang menarik adalah kenapa kalimatnya adalah manusia yang digunakan adalah insan, hudan linnas, bukan ya ungkapan lain. Misalnya Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran itu dengan 3 panggilan. Ada juga Bani Adam. Kami Bani Adam ya. Kita pernah membahas di hari keberapa ya Pak Farul tentang perjanjian primordial antara kita dengan Allah. Allah menyebutnya sebagai Bani Adam. Jadi Bani Adam itu keturunan Nabi Adam ya. Nah, sekarang juga mungkin Anda punya grup di handphone Bani siapa gitu ya, mungkin keluarga besar ya. Bani siapa gitu ya. Mungkin kakek atau buyut keluarga besar Bani ya. Itu menunjukkan kata-kata di grup WA Anda ya dalam Al-Quran tadi Bani Adam ya, selamat pilih keturunan Nabi Adam. Maka disebutkan nenek moyang para nabi adalah Ibrahim, atau kalau di barat adalah Abraham, kalau di Betawi adalah Boim ya. Jadi Ibrahim, Abraham, kalau di Cengkareng Bang Boim. Jadi Boim itu adalah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kemudian memiliki 2 istri. Dari istri yang pertama melahirkan juga para nabi-nabi yang begitu banyak. Kemudian juga istri keduanya, kemudian melahirkan Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang kemudian sejak bayinya sudah dilatih oleh Allah tentang keimanan dan ketakwaan. Seorang perempuan, istri yang kemudian diajak oleh suami bukan ke tempat yang ramai atau pasar yang banyak perhiasan, tetapi diajak ke tempat yang gelap gulita tanpa ada lampu dan kehidupan, dan kemudian diletakkan di tempat yang penuh dengan kehampaan waktu itu. Bayi yang menangis begitu keras. Kemudian sang istri bertanya kepada suaminya, apakah ini perintah dari Tuhanmu, wahai suamiku? Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menganggukkan kepalanya dan meninggalkan istrinya, yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah. Kemudian istrinya berjuang mencari kehidupan ketika bayinya menangis begitu keras, berlari-lari kecil dari sebuah bukit bernama Sofa ke bukit bernama Marwah, memutar 7 kali. Ketika bayi menangis begitu keras, berlari lebih kencang, dan tidak ada air yang ditemukan di sana. Tidak ada manusia yang dia temukan.
tidak ada apalagi penjual ya, pedagang dan sebagainya. Ketika lelahnya badan ini mencari air, tiba-tiba bayi kecil mengetukkan kakinya ke bumi dan keluarlah air-air yang merembas, dan kemudian burung-burung datang di beberapa waktu yang berikutnya, dan ada tanda-tanda kehidupan oleh para pedagang yang melewati, dan kemudian sekarang kita mengenalnya sebagai air Zam-Zam. Anak kecil itu adalah Nabi Ismail alaihissalam yang kelak ketika kembali bertemu ayahnya, Allah uji kembali Nabi Ibrahim, diminta untuk menyembelih putranya di antara cinta dan kerinduan yang luar biasa. Dan Nabi Allah Ibrahim kemudian melakukannya dengan hakul yakin, teman-teman hebat, yang kemudian akhirnya menjadi sebuah perintah kita berkurban di Idul Adha, yang mungkin dan kita semua sudah sering melakukannya dalam kurban Idul Adha. Maka peristiwa umroh atau haji, kita juga berlari kecil mengingatkan bagaimana perjuangan seorang ibu yang berlari dari bukit-bukit ke bukit yang lainnya dengan suasana yang sangat berbeda, kaki yang sangat kuat dengan suasana kedinginan AC yang dingin, dan wajah orang-orang yang senyum kepada kita. Tetapi Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istrinya pada waktu itu, tidak ada kehidupan sama sekali. Jika kita mentadaburi peristiwa tersebut, maka seringkali orang tua yang ikhtiar, orang tua yang bekerja, orang tua yang usaha atau dagang, tetapi rezekinya melalui putra atau putrinya. Orang tuanya adalah seorang tukang beca, rezekinya melalui anaknya, yaitu Nanang Qasim Yusuf. Mungkin orang tuanya guru madrasah di sebuah kampung, anaknya menjadi pengusaha. Mungkin ya orang tuanya adalah seorang pegawai di pabrik, anaknya seorang dokter, profesi. Orang tuanya adalah pekerja serabutan, anaknya seorang pejabat. Jadi ada banyak rezeki yang kemudian Allah tunjukkan kepada hambanya melalui wasilah putra-putrinya. Termasuk mungkin Anda hari ini, kita hari ini. Kalau melihat bagaimana orang tua kita, aktivitas dan juga usaha yang dulu tidak semudah pada hari ini, dan Anda kemudian menjadi pribadi yang baik pada hari ini, itu semuanya menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada sia-sia ya. Ya Allah tunjukkan kepada kita buat siapapun yang ikhtiar bekerja dan terus berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya seperti firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat, di Ramadan yang ke-17 ini, betul tadi yang Pak Slamet sampaikan, insya Allah kita terus istiqomah, terus semakin semangat, semakin menunjukkan gairah kita dalam beragama. Kita naikkan lagi, kita lipatkan kembali semangat kita dalam dakwah, melalui semangat kita dalam ikhtiar kita, teman-teman hebat. Yang sedekah kita lipatkan kembali menjelang akhir Ramadan ini, teman. Yang tadi Pak Slamet ajak ada santunan ya,
mungkin kemarin kita baru mengirim 1 dan ada kesempatan bisa 2, lakukan aja teman-teman. Bisa bantu keluarga di kampung atau keluarga tetangga sebelah yang sedang mengalami kesulitan, lakukan aja teman-teman. Karena semua di bulan Ramadan ini akan menjadi istimewa, sangat istimewa teman-teman hebat. Kita tantang, tunjukkan kepada diri kita bahwa kualitas rohani atau nafsani lebih kuat daripada kualitas badani. Ketika kita mau sedekah, maka badan juga langsung mempengaruhi jiwa kita ya. Cukuplah. Udah 1 kok. Ketika kita mau ya melakukan amal-amal baik, cukup dulu deh. Di dalam Seven Awareness disampaikan bahwa musuhnya badan ini adalah jiwa ini. Dan musuhnya jiwa adalah badan ini. Jadi 2 elemen yang bertolak belakang Allah satukan, kemudian disebutlah sebagai manusia yang punya karakter buruk, sangat buruk, dan juga punya karakter mulia, bahkan begitu mulia. Ketika hati terbesit untuk melakukan kebaikan, jangan tunda, karena 1 menit kita tunda saja, langsung berubah menjadi nanti dan nanti, teman. Disegerakan teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, sehingga hanya istiqomah lah yang akan memandu kita menjadi pribadi yang penuh dengan kemudahan ya teman-teman. Al-Quran tadi menunjukkan kepada kita bahwa diturunkan untuk hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Kata-kata an-nas biasanya juga Allah dampingkan dengan kata-kata jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan nas ini memiliki kesamaan, yaitu banyak gaibnya juga. Manusia yang semuanya tampak secara fisik adalah ya, bukan an-nas atau insan, tetapi dipanggil dengan panggilan lain. Sementara dengan panggilan yang spesial adalah an-nas, ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu memiliki kualitas rohani yang akan berkembang dengan ilmu dan akal. Ilmu yang ada di dalam hati ini akan menjadi ajaibul qalb, dan akal akan membuat kita menemukan la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Jadi kualitas Ramadan yang mungkin sebagian sudah berpuasa, ada yang 20 tahun, ada yang sudah berpuasa 30 tahun, ada yang berpuasa sudah ya 50 tahun. Maka kita harus naikkan perintah Allah, tidak hanya la'allakum tattaqun, tetapi juga la'allakum tashkurun, dan menjadi la'allahum yarsyudun. Kita diberikan petunjuk, bahkan nanti setelah Ramadan, untuk menjalankan hal yang benar ya, teman-teman yang kulit. Kalau masih memiliki hati yang petunjuk itu, kita berbuat buruk, kita berbuat maksiat, kita berbuat tidak baik, langsung diingatkan oleh hati ini. Jangan deh, enggak ini. Saya pernah ngalamin dan saya tulis di buku parenting ya. Ketika anak kembar saya pulang, masih kelas 2 SD, yang satu dapat ranking 2, yang satu dapat ranking 11. Satu sekolah, beda kelas aja.
kembar identik, jadi wajahnya mirip, tetapi secara penangkapan ilmu pengetahuan ternyata beda. Jadi kita juga jangan terlalu baper sebagai ibu atau ayah ketika punya anak yang beda-beda pinternya. Saya hanya beda 2 tahun saja, anak saya beda pinternya. Apalagi anak ibu yang beda 5 tahun, beda 3 tahun, beda 4 tahun. Yang kadang-kadang orang tua dengan mudah spontan mengatakan, ya bisa nggak sih kamu tuh kayak kakak kamu itu? Bisa nggak sih kamu tuh kayak adik kamu waktu kecil? Bisa nggak sih kamu kayak anak teman mama? Dan ini sebenarnya anak-anak itu akan mengalami mentality down oleh orang tuanya. Karena kita memang budayanya orang Indonesia, kita nggak mengungkapkan langsung orang tua bahwa kita protes, kita berani itu dilarang, di agama dilarang, budaya juga melarang. Sehingga orang Indonesia itu lebih suka menyimpan di hati, terbawa dalam kehidupan, menyimpan luka batin, menjadi sebuah mental sikap, yaitu kurang percaya diri. Maka ketika di forum-forum besar bermasyarakat, anak-anak kita akhirnya kurang percaya diri. Ayo nak, tampil sama Umar. Ayo khutbah di masjid bulan Ramadan. Besok aja mah. Ayo sudah hari terakhir Ramadan, ke depan aja mah. Kita sadari bahwa anak-anak SDM Indonesia itu memang pintar, berkualitas, nilainya bagus di kelas, tapi dalam public speaking kurang percaya diri. Diakui oleh Tesla, Google, Microsoft, oleh Amazon dan sebagainya, perusahaan-perusahaan multinasional lebih suka mengambil orang-orang India, Bangladesh. Ya mungkin secara bahasa Inggrisnya lebih buruk, tetapi mereka punya karakter confidence, percaya diri. Dan ini menjadi tantangan kita ya. Sehingga seringkali salah satu materi yang diberikan di dalam Ramadan Camp Seven Awareness, bagaimana kemudian siswa-siswi kita menemukan, menggali sampah-sampah busuk di masa lalunya yang tersimpan begitu rapi dalam batinnya. Kecewa dengan ibunya yang dia sembunyikan dengan senyum dan pura-pura baik. Ada luka batin dengan ayahnya tapi pura-pura dia sembunyikan dengan tegar di hadapan keluarga. Tapi air mata dan kekecewaan itu makin numpuk hanya masalah waktu dan menjadi bumerang di kemudian hari. Menggali mereka untuk membuang kebencian, batin yang terluka, masa lalu yang penuh dengan asahan-asahan tadi. Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya, termasuk orang tuanya, dibuang sampah-sampah tersebut dan diisi dengan cinta, kekasih, forgive and forget, belajar memaafkan dan belajar melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dia sukai di masa lampau, termasuk kepada ibu dan ayahnya. Ada yang merasa dia adalah anak mboknya dibandingkan orang tuanya, karena ayah bundanya kerjanya keras sekali, sampai nggak ada waktu buat dirinya. Dan dia merasa tidak begitu penting dibandingkan harta, makanya dia bandingkan anak ini dengan hartanya, harta orang tuanya, bukan dengan anak-anak lainnya, teman. Ada banyak persoalan yang tidak cukup sebatas seminar, teman. Biarkan kita doakan ya, anak-anak kita, saudara Anda, siapapun yang besok ikut di Ramadan Camp. Kalau dia menangis, bukan tangisan cengeng, tapi litazkiyatun nafas, tangisan jiwa yang sudah lama terkekang begitu lama, teman-teman hebat. Dia anak-anak yang punya power, tapi terikat belenggu-belenggu itu, kemudian dia pun tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Semoga Allah mudahkan teman-teman juga yang mungkin memiliki ponakan, saudara, anak kita sudah besar semua. Udah bilang dengan ponakan, diskusi baik-baik, sedekahkan waktunya, diantar dia ke sebuah tempat bersama kita nanti. Bismillah.
niatkan jadi waladun soleh. Bukan waladun ini bukan anak kandung. Ibnun anak kandung. Waladun itu artinya anak-anak. Ya, kita sodakokan uang kita untuk keponakan kita, saudara kita, tetangga, keluarga, anak-anak di masjid yang anak yatim. Kita bismillah, kita kasih dia ilmu melalui camp yang besok kita adakan pada hari itu. Dan dia bertransformasi sendiri, mengubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Dan kita akan dirawat rezekinya bahkan sampai akhir hayat kita, teman. Ketika orang-orang atau anak-anak ini kemudian berubah menjadi pribadi yang sangat teguh. Sahabat-sahabat yang teguh. Insya Allah Ramadan yang terus berjalan berlanjut akan menjadi Ramadan terbaik tahun ini, dan insya Allah kita tidak hanya la'allakum tattaqun, tetapi juga la'allakum tashkurun, dan juga la'allakum yarsyudun. Ya. Ramadan ini membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang terus dibimbing oleh Allah, ya, dan menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata, ya teman-teman yang sahabat-sahabat hebat, ya. Sehingga Al-Quran tadi, ya, di Al-Baqarah yang kita sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Tapi di Al-Baqarah, misalkan di Al-Baqarah 185, maka orang berpuasa juga la'allakum tashkurun. Agar kita berpuasa menjadi orang yang pandai bersyukur setelah takwa. Setelah kita takwa, bersyukur, dan akhirnya berada dalam bimbingan Allah, la'allakum yarsyudun. Ya teman-teman yang great. Insya Allah, ya, kita akan masuki malam-malam istimewa juga, 10 malam terakhir Lailatul Qadar, ya, dan semoga Allah menjaga hati kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata, ya. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita, walaupun masih haus, tetapi waktu sudah haus ilmu, ternyata harus kita hentikan dengan haus makan, ya. Jadi kita cukupkan dulu teman-teman yang great karena sudah menjelang sahur, ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang bertugas merawat program kita sampai hari ke-17. Terus semangati diri, terus kita bergabung, ya, di program-program yang diadakan di Rumah Kesadaran. Insya Allah, terima kasih Pak Slamet, Pak Fahrul, ini Ketua Panitia Ramadan kita, Bu Anis, ya, dan semua sahabat-sahabat yang great. Insya Allah kita semua menjadi manusia di atas rata-rata. Baik teman-teman yang great, mari kita baca suratul Fatihah. Amin 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 Allahumma amin. Salam kesadaran. Indonesia. Ya, paham 1, 2, 3, great. Ya, thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur. Ya, selamat sahur dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo.